Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lirabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi bi'abdihi mukhtari man da'ana bil idzni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu jamaah, dan masuk kita di dalam bab sholat jamaah. Sholat jamaah wa sholatu janazah fardhun kifayah. Sholat jamaah dan sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sak kampung sejahtera ini lek sampai musolane kotor, terus sak kampung sejahtera ini kalau si sembahyang jamaah disolabe. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada perwakilan satu keluarga atau satu orang berjamaah dengan satu makmum, wajib atau fardu kifayah. Sesuatu yang apabila dikerjakan yang lainnya tidak berdosa, ini fardu kifayah. Begitu juga yang kedua adalah sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak ada yang sholat jenazah, sedangkan sudah ada jenazah, sak kampung disolabe. Jadi hukum juga demikian. Harus ada yang mengerti bab masalah fikih fardu kifayah dan juga bab fikih yang namanya wajib dan sunnah. Wal idan wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Sedangkan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri wal kusufan, yaitu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, wal witru sunanun muakkadatun, dan sholat rawatib adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Besok kita akan melaksanakan sholat istisqa. Bagi yang ada waktu kita bisa sholat istisqa. Besok kita laksanakan di Kodim sama Forbinda, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat daripada balak umat ini karena kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan hujan. Ini karena kesalahan diri kita, apa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika kemarau panjang itu terjadi kepada sekelompok kaum, maka nomor satu dia harus mengevaluasi. Yang pertama, kemaksiatan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kemaksiatan apa yang kita biarkan. Maksiat apa yang kita biarkan, maknanya maksiat yang dilakukan oleh keluarga kita. Jangan lihat keluar dulu, di keluarga kita dulu. Mungkin kita belum menasehati saudari kita dengan masih membuka aurat. Mungkin kita belum menasehati istri kita yang masih membuka aurat. Mungkin kita belum menasehati putri kita yang masih membuka auratnya. Mungkin mereka sudah meninggalkan sholat duha. Mungkin mereka sudah meninggalkan sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, mereka tinggalkan. Ini menyebabkan kemarau panjang. Kemarau panjang ini Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita agar untuk mengevaluasi diri kita. Kesalahan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disunahkan jika seseorang sholat istisqa, dia perbanyak untuk membaca istighfar. Jadi dia sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sering-sering membaca surat Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizan. Terus kita ulang-ulangi seperti itu. Dan akhir daripada surat Al-Baqarah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita tarhib atau teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita turun yang namanya musibah atau ujian, pertama kita bertobat kepada Allah. Kesalahan apa yang kita lakukan sehingga Allah menegur kita.
Kalau kita masih gablek, ujiannya akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diundang besok bersama Bapak Komandan Kodim, diundang di Kodim. Mudah-mudahan kita punya waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat istisqa bareng-bareng agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala kemarau daripada umat Islam, khususnya di daerah Tuban ini. Para petaninya lagi kekeringan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kita, insyaallah. Wa duha wal tarawih sunnatun laha fadlun wa thawabun adim. Dan ada pun salat duha, salat tarawih dan sunat-sunat yang lain, maka itu adalah fadlun wa thawabun adim. Maka orang yang melaksanakan salat sunnah duha ini, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, sesungguhnya di tubuh ini ada banyak persendian. Kita punya persendian. Satu persendian di jari saya ada berapa ini? 1, 2, 3 banyak lagi persendian. Semua ini wajib kita sedekahoi. Tidak ada yang tidak. Wajib kita sedekahoi semua. Wajib kita bayar semua. Bagaimana kita membayarnya? Dengan sholat duha. Maka kita telah lunas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dari itu banyak di antara kita meninggalkan sholat duha, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat duha itu orang yang tidak butuh sama Allah, orang yang tidak butuh kesehatan, orang yang tidak butuh rezeki yang besar, orang yang tidak butuh bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya orang yang meninggalkan sholat duha. Gak butuh. Untuk apa sholat duha? Kadang sholat duha ya sekali. Ini orang-orang yang memang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang sudah merasa tidak butuh kepada Allah, maka dia akan dibuat ketakutan nanti di hari mahsyar. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak ada yang bisa dia harapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuahkan iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa semakin kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan.